Shalom, puji Tuhan, pada malam hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam doa kita di malam hari ini. Biar kiranya lewat persekutuan kita dengan Tuhan, kita boleh kembali dikuatkan, kita boleh kembali mengalami kesegaran yang baru. Percayalah bahwa ketika kita ada di hadirat Tuhan, maka Dia siap untuk melawat saudara dan saya. Asalkan saudara buka hati, buka hidup saudara hanya bagi Tuhan. Malam hari ini mari sama-sama kita datang bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, hanya karena kebaikan-Mu kami boleh beroleh kesempatan untuk boleh menikmati berkat Tuhan, yaitu lewat waktu-waktu kami untuk boleh duduk diam di hadirat Tuhan. Malam hari ini Tuhan, biar kiranya lewat tayangan online ini kami boleh tetap menjalin Tuhan hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan meskipun kami tidak bertemu satu dengan yang lain, tetapi kiranya lewat tayangan ini kami boleh sama-sama mengalami Tuhan. Diberkatilah orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan mereka akan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Terima kasih Bapa, mengalirlah di tengah-tengah ibadah kami siap dilawat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sambut kehadiran Tuhan. Amin. Saat ini adalah saat indah untuk kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini urapan-Mu saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, katakan saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan
betul-betul datang dengan kesungguhan hatinya, Tuhan akan beracara dengan dia. Malam hari ini biar kiranya kita boleh nyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan, saat ini betul merupakan saat yang terindah untuk kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Jangan biarkan kami terlewat oleh berkat-Mu Tuhan, karena kami rindu akan kasih dan jamahan Tuhan melawat pribadi kami. Asal ku jamah saja jubah-Mu, maka aku akan pulih, aku sembuh Tuhan, aku segar kembali, aku kuat. Terima kasih Tuhan. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Mari minta hadirat-Nya, ku rasakan saat ini, saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari kita semua datang bersyukur. Mari engkau datang bawa penyembahan-Mu. Mari angkat hatimu, datang sembah Dia. Mari angkat hatimu di hadapan-Nya. Mari angkat suaramu bagi Tuhan. Mari puji Dia, mari sembah Tuhan. Engkau Allah yang selalu hadir bekerja bagi kami. Hanya pribadi-Mu yang kami sembah, yang kami mau nyatakan, yang kami mau rasakan. Engkau selalu ada bagi kami ya Tuhan. Orang-orang yang menantikan Engkau saja, maka Engkau berkenan untuk kami jumpai. Sebab Engkau ya Bapa hanya sejauh doa, Engkau tidak pernah menjauhi kami. Orang-orang yang selalu mengandalkan Engkau, orang-orang yang selalu berharap akan kesetiaan-Mu.
kasih-Mu menjamah hidup kami saat ini, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Terima kasih. Benarnya Tuhan, bahwasannya malam hari ini kami memerlukan Engkau untuk beracara bagi setiap pribadi kami. Malam hari ini mari berbicara dengan kuat kuasa firman-Mu Tuhan. Biar kiranya iman kami tetap terus kembali bertumbuh dan bertumbuh. Dan biar kiranya kami boleh disirami dengan air yang baru Tuhan, sehingga kami boleh kembali disegarkan. Berbicaralah bagi kami Tuhan lewat hamba-Mu, dan kami siap untuk dilawat Tuhan. Haleluya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan, kami tidak akan pernah menyerah. Ku tidak akan menyerah
kepada hambanya. Kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kehadiran-Mu tengah-tengah kami. Sudah menjamah kami Tuhan, lewat pujian yang kami naikkan, penyembahan yang kami naikkan. Kami percaya di mana pujian penyembahan dinaikkan dengan ketulusan hati, kesungguhan hati. Kami percaya dan yakini Kau hadir Tuhan tengah-tengah kami. Ini saatnya Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu Tuhan. Berbicara kepada kami Roh Kudus. Singkapkan kebenaran-Mu Tuhan atas kami. Roh Kudus tolong kami supaya kami dapat mengerti Tuhan maksud kebenaran firman-Mu kepada setiap kami. Urapi hamba-Mu Tuhan. Bahkan setiap kami mendengar Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan tidak ada gangguan atau apapun yang membuat kami tidak fokus. Tetapi biarlah hati pikiran kami fokus untuk mendengarkan suara-Mu. Kami percaya firman yang kami dengar adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa. Kami sambut firman-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, shalom Bapak Ibu Saudara Tuhan kasihi. Haleluya, apa kabar Anda hari ini? Harapan kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersuka cita. Haleluya. Tema khotbah firman Tuhan yang diberikan pada saya adalah, apakah penglihatan dan mimpi masih relevan? Ini temanya ya. Ini agak berat memang ya. Saya waktu diberi tema ini luar biasa ini bergumul nih. Penglihatan dan mimpi ya. Sebab memang banyak orang mungkin mulai meragukan ya, apakah penglihatan sekarang ini masih ada ya. Sebab ini berkaitan dengan karunia kenabian. Bapak Ibu Saudara Tuhan kasih. Ya langsung saja ya, next. Dari etimologi ya, etimologi kata ya. Penglihatan itu berasal dari bahasa Ibrani. Hason ya dalam bahasa Yunani, horama, Inggris itu vision atau sight. Yang hampir selalu menandakan suatu arti pewahyuan ilahi. Pewahyuan yang ilahi dari Tuhan. Kata hason menunjuk pada pengertian dari visi kenabian, ya profetik, di mana pesan-pesan ilahi dikomunikasikan. Next. Mimpi berasal dari kata halom ya dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Yunani itu onar, enopnion. Dalam bahasa Inggris dream yang biasa kita dengar atau ucapkan ya. Yang berarti mimpi yang biasa dialami seseorang pada saat dia tertidur. Tentu Bapak Ibu juga sering mengalami ini ya. Mimpi pada saat tidur. Seperti itu. Ada mengatakan bunga tidur katanya mimpi. Ya,
Tetapi arti terpentingnya dalam khotbah ini ya, yang dimaksud mimpi, ini adalah dalam penggunaan kata ini adalah menunjuk mengarah pada mimpi nabi atau visi nabi. Dan ini berarti bahwa sebuah mimpi adalah juga sebuah penyataan ataupun penampakan. Ya, mimpi yang dimaksud adalah berasal dari Tuhan. Itu yang dimaksud saudara. Jadi bukan hanya sekedar mimpi biasa, tetapi yang dimaksud adalah Tuhan sedang berbicara lewat mimpi kita atau mimpi hamba-hamba Tuhan atau seseorang yang Tuhan kehendaki. Ya, terminologi ya. Penglihatan adalah salah satu cara Allah. Next PowerPoint. Penglihatan adalah salah satu cara Allah dalam menyampaikan maksud ataupun rencana-rencananya kepada seseorang yang dipilihnya dalam keadaan sadar diri. Tidak dalam keadaan tertidur, dalam keadaan sadar. Mengenai siapa? Orang lain, kelompok orang, suku ataupun bangsa. Orang yang dipilih Allah tersebut diberi karunia nabi oleh Allah sendiri. Dan Allah juga memberi pengertian untuk menafsirkan penglihatan tersebut. Biasanya penglihatan berhubungan erat dengan proses penyampaian pesan-pesan nubuatan. Seperti itu penglihatannya. Berkaitan dengan pesan-pesan nubuatan. Nubuatan dari seseorang yang Tuhan pakai untuk menyampaikan pesan Tuhan tersebut. Sedangkan mimpi adalah pembentukan imajinasi. Next. Pembentukan imajinasi alam bawah sadar dalam bentuk gambaran yang bergerak seperti film ya. Seperti sesuatu yang kita lihat ya, dialami atau dilihat seseorang ketika sedang tertidur. Kalau tadi penglihatan dalam keadaan sadar, kalau mimpi dalam keadaan tertidur. Tetapi mimpi bisa merupakan suatu gambaran yang bergerak yang dikaruniakan Tuhan Allah dalam konteks soal suara Tuhan ini ya, suara Tuhan lewat mimpi. Ya. Ini dikaruniakan Tuhan Allah kepada seseorang sebagai bentuk komunikasi antara Allah dengannya ketika orang tersebut sedang tertidur dengan maksud-maksud tertentu. Seperti memberi peringatan ya, menegur seseorang, dorongan, memulihkan, memberi petunjuk, ataupun pengajaran. Ya, Tuhan bisa menyatakan itu semua lewat mimpi kita. Lewat mimpi hamba-hamba Tuhan. Jadi Tuhan bisa kasih peringatan. Tuhan bisa menegur lewat mimpi. Saya teringat ketika Tuhan Yesus dalam kitab Injil ya, sebelum pada saat dia diadili ya, istri Herodes sudah diperingatkan lewat mimpi tentang Yesus supaya jangan diganggu seperti itu ya. Jadi seseorang bisa diperingatkan Bapak Ibu oleh Tuhan lewat mimpi. Next. Dan biasanya mimpi yang diberikan Tuhan kepada seseorang dapat ditafsirkan langsung oleh orang tersebut. Atau Tuhan memakai orang lain untuk memberitahukan atau menafsirkan arti mimpi tersebut. Ya, saudara pasti tahu cerita tentang Yusuf ya. Yusuf dia bermimpi ya. Tuhan sebetulnya juga sudah memberikan arti itu. Saudaranya pun sebenarnya jadinya mengerti apa yang dimaksud. Ya, saudara berkata, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Ya, menurut pengertian saudara-saudaranya. Jadi mimpi yang diberikan oleh Tuhan itu dapat langsung ditafsirkan sebetulnya oleh kita yang bermimpi itu. Next. Bilangan 12 ayat 6. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini,
Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Jadi Allah bisa berbicara, menyatakan sesuatu hal lewat penglihatan, lewat mimpi. Ini cara yang bisa dipakai oleh Tuhan. Hanya yang dibutuhkan adalah kepekaan kita terhadap penglihatan yang mungkin saudara alami atau mimpi yang saudara alami. Dibutuhkan kepekaan. Next. Jenis-jenis penglihatan dan mimpi ya. Penglihatan, ada berbagai cara Allah berbicara kepada kita yang secara umum termasuk dalam kategori penglihatan. Dalam skala pewahyuan profetik, secara umum penglihatan merupakan pewahyuan yang lebih tinggi dari impresi atau kesan sebab sifatnya lebih objektif ya. Ini cara yang dipakai oleh Allah, sifatnya lebih objektif. Next. Ada beberapa penglihatan ya. Penglihatan sekilas ini dalam roh ya. Sekilas di dalam roh. Ini merupakan jenis penglihatan berupa gambar internal yang kita terima dari Tuhan. Dan ini sangat cepat. Sekilas begitu saja. Ya. Penglihatan sekilas ini biasanya bersifat simbolik. Ya, misalnya pada saat kita berdoa untuk orang lain, kita berdoa untuk seseorang, Tuhan memberikan penglihatan sekilas tentang orang itu, tentang apa yang sedang dialami oleh dia. Bisa seperti itu. Saya beberapa kali mendengar kesaksian ya salah satu hamba Tuhan, mungkin saudara kenal Ibu Andriana Titale ya. Istri dari pendeta John Max Titale, itu sering mendapatkan penglihatan dalam pelayanannya. Jadi bisa ketika dia mendoakan orang lain, tiba-tiba mendapatkan penglihatan sekilas seperti itu. Tuhan memberi penglihatan sekilas di dalam roh kita yang mungkin pada awalnya tidak dimengerti. Ya awalnya mungkin kita bisa saja tidak mengerti penglihatan itu. Ya, tetapi kita harus berdoa, minta hikmat dari Roh Kudus, apa yang dimaksud oleh penglihatan yang sedang kita lihat itu. Supaya kita mendapatkan interpretasi, mendapatkan pengertian yang sesungguhnya. Jadi ketika seseorang juga mendapatkan penglihatan, kadang-kadang dia sendiri memang agak sulit mengerti dan butuh orang lain yang bisa memberikan interpretasi, memberikan maksudnya. Bisa juga seperti itu. Yang kedua, penglihatan terbuka ya. Jenis penglihatan ini diterima ketika mata kita terbuka dan tidak berhenti oleh karena gangguan-gangguan, oleh karena aktivitas yang sedang kita kerjakan. Itu bisa saja terjadi, muncul penglihatan itu. Penglihatan ini dapat mulai dan berlanjut bahkan ketika kita terlibat di dalam aktivitas yang menyita perhatian. Wah, luar biasa. Tuhan bisa berbicara pada saat kita sedang melakukan aktivitas kita yang rutin. Ya, di dalam penglihatan bisa seperti itu. Hampir sama dengan melihat sebuah pemandangan. Ya, seperti kita sedang melihat pemandangan, melihat sesuatu. Diterjemahkan secara fisik seperti di dalam pemandangan sebuah film, seperti klip begitu. Kita bisa melihat seperti itu. Next. Mimpi merupakan cara lain yang umum dipakai Tuhan untuk berbicara ya. Di dalam 2 pasal pertama Injil Matius ya diceritakan tentang bagaimana Yusuf mendapat 4 mimpi yang berbeda dari Allah yang bersifat perintah. Ya, Yusuf mendapat perintah pada saat dia
diberitahu bahwa Maria tunangannya mengandung itu dari Roh Kudus. Diberikan perintah supaya jangan takut mengambil Maria sebagai istrinya. Ya, itu adalah perintah dari Tuhan. Yusuf mendapat mimpi. Nah, saudara-saudara Tuhan kasih, ada beberapa jenis mimpi berbeda yang diberikan oleh Tuhan. Ya, ada jenis-jenis mimpi yang diberikan oleh Tuhan yang berbeda. Yang pertama, mimpi secara harafiah. Mimpi ini hanyalah sebuah sketsa singkat ya, menunjukkan kepada kita hari-hari yang akan datang pada keadaan tertentu. Mimpi jenis ini lebih mudah dimengerti karena hanya memerlukan sedikit interpretasi atau tanpa interpretasi sama sekali. Kita sudah tahu maksudnya, kita sudah tahu artinya. Tuhan sedang berbicara kepada kita lewat mimpi kita itu. Ini mimpi secara harafiah. Yang kedua, mimpi simbolik. Jenis mimpi ini harus diinterpretasi dengan hati-hati ya saudara. Dan sering dengan lebih banyak berdoa, meditasi yang dimaksudnya bukan pergi ke gunung berdiam diri, bukan. Tetapi merenungkan arti dari mimpi yang kita dapatkan itu. Beberapa mimpi simbolik merupakan cara yang sangat pribadi yang Allah pakai untuk berbicara kepada orang-orang mengenai keputusan yang mereka hadapi. Saudara-saudara Tuhan kasihi, saya termasuk orang yang sangat sering bermimpi. Setiap kali saya tidur, sering saya bermimpi. Bahkan tadi malam saya itu bermimpi, saudara. Saya bermimpi, yang pertama saya bermimpi ada seorang wanita datang ke rumah kami. Mungkin kira-kira umur 37 sampai sekitar 42 mungkin perkiraan saya dalam mimpi. Ya, dia minta didoakan. Sedang mengalami masalah dalam keluarganya. Ya. Saya tidak begitu kenal, tapi dalam mimpi itu datang seorang wanita usia 37 sampai 40-an lah ya. Lalu saya berdoa ya dalam mimpi itu. Yang kedua, ada seorang pria. Dia sepertinya belum bekerja. Dia belum bekerja, lalu datang pada saya pagi-pagi itu. Keadaannya seperti dalam mimpi itu pagi-pagi. Dia mengajak saya untuk sarapan. Makan pagi sarapan ya. Saya katakan ayo sarapan. Saya traktir dia, saya katakan uang saya ada segini. Sepertinya cukup buat kita sarapan. Seorang pria, dia belum bekerja. Ya. Doa saya buat kedua orang ini, atau mungkin ini bisa secara simbolis ya, bahwa ada wanita-wanita muda yang hari-hari ini engkau sedang mengalami pergumulan dalam rumah tanggamu. Saya tidak tahu. Mungkin engkau mengalami masalah dengan suami, mengalami masalah dengan anak-anak. Dan kategori yang kedua tadi seorang pria yang sedang bergumul dengan pekerjaan, masalah pekerjaan, dengan keuangan. Doa saya, jangan menyerah. Ya. Masih ada Tuhan. Di dalam Tuhan ada pertolongan. Seberat apapun pergumulan kita, mungkin saudara mengalami masalah dalam keluarga, dalam keadaan ekonomi yang sulit hari-hari ini, datang pada Tuhan. Berseru pada Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Dia Allah yang setia. Firman Tuhan berkata, sekalipun kita tidak setia, namun aku akan tetap setia. Jangan saudara mau diintimidasi oleh iblis yang melemahkan imanmu. Kau berkata mungkin saya kurang setia dalam beribadah, saya kurang setia dalam melayani, ataupun memberi perpuluhan dan lain sebagainya. Hati-hati, itu bisa menjadi intimidasi, melemahkan imanmu.
Tetap bangun kembali persekutuan dengan Tuhan. Lakukanlah seperti yang dulu pernah kau lakukan kepada Tuhan. Cinta mula-mulamu kepada Tuhan. Jika engkau seorang ibu rumah tangga, kalau banyak waktumu di rumah, berdoa, pujian penyembahan, baca firman. Itu juga sering saya katakan kepada istri saya. Kalau di rumah, baca firman, berdoa, menyanyi. Ya. Jangan habiskan waktu buat nonton drakor. Kalau kata orang sekarang ini, ya ibu-ibu biasa nonton drakor katanya, ataupun sinetron. Atau yang lebih parahnya menggosip dengan tetangga. Jangan ibu-ibu ya. Kalau ada waktu, berdoalah. Pujian penyembahan kepada Tuhan. Seperti itu. Saudara-saudara, saya sering mendapatkan mimpi. Ya. Sering saya bermimpi. Terkadang beberapa orang dalam mimpi saya meninggal. Seseorang saya mimpikan meninggal, Bapak Ibu. Beberapa memang ada yang benar. Ada yang benar meninggal. Saya tidak tahu kenapa. Saya juga sering bermimpi orang saya mimpikan meninggal seperti itu. 2 hari yang lalu saya juga bermimpi ada seorang pelayan Tuhan. Ya, dalam mimpi ini kami berdua naik mobil ke suatu tempat, tidak begitu jelas tujuannya. Yang jelas kami naik mobil berdua, seorang pria ya. Lalu di tengah perjalanan rekan saya ini dia turun, tinggalkan mobil. Lalu saya tetap berjalan sampai kepada tujuan. Saya tidak tahu apakah ada hari-hari ini juga pelayan Tuhan yang sudah mulai mungkin dia jenuh dengan pelayanannya. Tidak lagi bergairah dalam melayani Tuhan. Tidak lagi bersemangat melayani Tuhan. Doa saya hari ini, buat engkau, bangun kembali persekutuanmu dengan Tuhan. Bakar kembali rohmu supaya menyala-nyala di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kadang-kadang ada banyak hal yang membuat seseorang pelayan Tuhan bisa jenuh dalam pelayanannya. Oleh karena tekanan hidup, oleh karena ekonomi bisa juga. Oleh karena masalah yang lain bisa juga. Sehingga dia berpikir capek melayani, capek ikut Tuhan. Dengar baik, jika engkau seorang pelayan Tuhan. Tidak ada istilah capek melayani Tuhan. Harus terus bersemangat melayani Tuhan. Sebab jerih payah kita, jerih lelah kita yang melayani Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan pasti perhitungkan. Mungkin banyak hal-hal tantangan yang membuat kita lemah. Jangan patah semangat, terus bergairah. Semua itu adalah sesuatu yang wajar. Rasul Paulus berkata, semua pun mengalami. Hamba-hamba Tuhan yang lain pun mengalami seperti itu. Ada banyak tantangan yang dihadapi. Saudara berpikir apakah Rasul Paulus tidak mengalami tantangan ketika dia melayani Tuhan? Sangat banyak dia mengalami tantangan. Bahkan begitu banyaknya. Saudara baca surat-surat Rasul Paulus, begitu luar biasa. Tantangan yang hebat dialami. Bahkan dalam mengabarkan Injil dia hampir mati. Dilempari orang pakai batu ya. Bukan dilempari dengan roti tapi pakai batu. Hampir mati. Terkatung-katung di laut.
kelaparan dan lain sebagainya sudah dialami. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengalami sehebat itu tantangan yang kita alami para pelayan Tuhan? Saya rasa belum sehebat itu. Belum sampai mencucurkan darah. Jika belum sampai mencucurkan darah saja kita mulai merasa capek, mulai ingin tinggalkan pelayanan. Sia-sia kita mengikut Tuhan kalau seperti itu. Mari bangkitkan kembali roh saudara. Bangkitkan kembali roh kita. Semakin bergairah, semakin menyala-nyala. Karena itu mari kita biasakan setiap hari. Berdoa saat teduh, baca renungan. Dalam warta jemaat kita itu ada renungan Bapak Ibu. Ya. Kita baca. Sebab dengan persekutuan kita dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, itu akan membuat kita tetap kuat. Tetap semakin menyala-nyala di dalam Tuhan. Sebab ada orang sibuk melayani, sibuk pergi kemana-mana dia melayani. Tetapi tidak memiliki kedekatan dengan Tuhan. Tidak banyak dia bangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Itu namanya melayani pekerjaan Tuhan. Bukan melayani Tuhan. Ini yang perlu kita pahami. Kembali ke PowerPoint. Menguji penglihatan dan mimpi. Mungkin banyak orang bertanya-tanya bagaimana kita dapat membedakan apakah suatu penglihatan atau mimpi berasal dari Tuhan, manusia atau iblis. Penglihatan dan mimpi memang bisa saja dari seperti imajinasi kita. Atau mungkin bisa juga dari iblis, bisa juga. Karena itu dibutuhkan juga kepekaan saudara-saudara untuk membedakan ini. Secara teologis terdapat ada 4 cara yang bisa dipakai ya untuk membantu kita membedakan antara penglihatan yang menggunakan imajinasi, perenungan manusia secara alkitabiah, penglihatan yang bersifat kedagingan atau yang dari iblis. Ya, pertama, mutlak harus selaras dengan pengajaran firman Tuhan. Harus kita uji dengan firman Tuhan, dengan Alkitab. Apakah ini berasal dari Tuhan atau bukan? Yang kedua, kesaksian batiniah. Yakni kita harus bisa membedakan apakah Roh Kudus meneguhkan roh kita bahwa mimpi atau penglihatan itu berasal dari Tuhan. Kita minta sama Roh Kudus. Minta tuntunan Roh Kudus. Biar Roh Kudus sendiri yang menuntun kita, memberikan kita pencerahan terhadap penglihatan atau mimpi yang kita alami itu. Yang ketiga, harus digenapi jika penglihatan dan mimpi tersebut berbicara tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Ya. Yang keempat, harus memotivasi kita untuk taat pada firman Tuhan dan lebih mengasihi Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Ya. Itu harus memotivasi kita untuk taat pada firman Tuhan. Ya. Itu baru mimpi atau penglihatan yang daripada Tuhan. Next. Apakah penglihatan dan mimpi masih relevan sampai hari ini? Jawabannya iya, masih. Tentu saja masih. Next. Saudaraku yang Tuhan kasihi, sebelum kerusuhan tahun 98 ya, saya mendengar ada beberapa hamba Tuhan yang sudah mendapatkan penglihatan atau mimpi tentang keadaan bangsa kita pada saat itu. Bahwa akan terjadi kerusuhan. Saya mendengar kesaksian beberapa hamba Tuhan yang sudah mendapatkan penglihatan ini.
Dan benar saudara-saudara, ya, terjadi kerusuhan yang hebat. Saudaraku yang Tuhan kasihi, penglihatan dan mimpi itu masih relevan sampai hari ini. Kesimpulan next, Tuhan bisa berbicara lewat sebuah penglihatan dan mimpi yang dinyatakan kepada seseorang yang dikehendakinya. Dan perlu kita pahami bahwa penglihatan dan mimpi itu akan terjadi hanya jika Tuhan hendak berbicara pada kita dengan cara demikian. Tuhan bisa pakai hamba-hambanya menyatakan maksud dan rencananya. Tetapi Tuhan pun bisa berbicara kepada siapapun. Bahkan kepada orang yang tidak mengenal Tuhan saja dalam Alkitab. Tuhan bisa menyatakan itu. Tuhan bisa nyatakan mimpi itu. Seperti Raja Firaun. Dia bermimpi tentang keadaan bangsanya yang kelaparan, yang dahsyat. Tapi ada hamba Tuhan di sana, Yusuf, yang menafsirkannya. Mengungkapkan rencana Allah itu. Karena itu saudaraku yang Tuhan kasihi, mari kita bangun kedekatan dengan Tuhan supaya kita memiliki kepekaan akan setiap penyataan-penyataan Allah kepada kita. Mungkin itu bisa lewat hamba-hamba Tuhan, firman Tuhan disampaikan. Itu bisa Tuhan sedang berbicara kepada kita. Bukan Tuhan berbicara kepada orang lain, kepada keluarga saya, kepada teman saya, bukan. Miliki kepekaan. Tuhan bisa berbicara, menyatakan sesuatu hal lewat hamba-hambanya, bahkan lewat orang-orang di sekitar kita. Amin buat firman Tuhan. Menaikkan pujian. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan, kami
perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan, berbicaralah Tuhan. Oh, jamah kami, pulihkan kami ya Tuhan, kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, pulihkan umat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami, Engkaulah kota benteng kami. Ini kami ya Bapa, kami perlu Kau Yesus. Tolonglah umat-Mu ya Tuhan. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya. Jika hari ini Kau seorang pelayan Tuhan, Kau sudah mulai jenuh, Kau sudah mulai undur dari pelayanan-Mu, hari ini aku berdoa buat Engkau, bangkitkan Roh-Mu kembali. Lakukan seperti apa yang pernah Kau lakukan. Bangun kembali jam-jam doa. Nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Mari Tuhan, Kau jamah Tuhan. Oh Tuhan, para pelayan Tuhan. Oh mereka yang mulai jenuh hari-hari ini Tuhan, bangkitkan Tuhan roh mereka menyala-nyala Tuhan. Bakar dengan api Roh Kudus-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Engkau seorang ibu, Engkau yang datang dalam mimpiku, Engkau yang berkata Engkau memiliki permasalahan dalam keluargamu. Tuhan akan menolong. Terus datang pada Tuhan. Di dalam Tuhan ada pertolongan. Tuhan akan memulihkan keluarga. Dalam nama Yesus. Kau juga seorang pemuda yang datang dalam mimpiku. Kau yang sedang membutuhkan pekerjaan hari-hari ini. Tuhan akan bukakan jalan. Kau akan mendapatkan pekerjaan tepat pada waktunya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak buat firman-Mu hari ini Tuhan yang sudah kami dengarkan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau berbicara kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, biarlah Roh Kudus yang lebih jauh berbicara di hati kami, menjelaskan lebih jauh maksud kebenaran firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah sama-sama diberkati dengan taburan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan mari saya mengajak kita semua untuk datang bersyafaat kepada Tuhan. Biar kiranya setiap apapun yang menjadi pokok doa kita bawa di hadapan Tuhan. Dan biar kiranya kita bawa iman kita bawa percaya kita hanya di hadapan Tuhan. Saatnya kita bersama mengangkat
seruan doa, kita bersama, satukan hati melangkah. Ini saatnya kita menjadi berkat bagi dunia, menjadi tangannya. Mari Bapak Ibu, kita akan naikkan doa. Dan terlebih saya akan membacakan satu ayat di dalam Mazmur pasal 33 ayat yang ke-12 dikatakan, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami ya Tuhan. Karena Engkau-lah yang memberkati bangsa kami. Engkau yang memberkati ya Tuhan negeri kami ya Bapa. Biar kiranya bangsa dan negeri ini boleh menjadi bangsa yang kuat, yang maju dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Biar kiranya segala aspek kehidupan yang ada di dalam bangsa kami ini ya Tuhan boleh mengalami terus pembaruan-pembaruan baik dalam pikiran. Biar kiranya oleh pertolongan Tuhan bangsa ini boleh mengenal Allah ya Bapa. Karena itulah ya Tuhan kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah bangsa ini terus ada dalam pemimpinan kepemerintahan yang ada saat ini ya Tuhan. Tuhan berkati. Karena itu pakailah pemerintahan yang ada saat ini ya Tuhan. Baik yang dari pusat maupun yang dari daerah ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menerangi hati dan pikiran mereka. Agar mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang memperhatikan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Dan kami terus berdoa biar kiranya Tuhan melindungi bangsa kami dari segala bencana, virus-virus, penyakit-penyakit ya Tuhan, yang sedemikian rupa ya Bapa. Seringkali terjadi dan mengganggu ya Tuhan akan pertumbuhan ekonomi bangsa kami ya Bapa. Karena itu kami mohon belas kasihan Allah, perlindungan yang dari Tuhan bagi bangsa kami ini ya Bapa. Dan saudara-saudara kami yang saat ini mengalami bencana alam ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan ya Bapa damai sejahtera-Mu ya Tuhan, agar mereka tidak menjadi lemah untuk melewati hari lepas hari. Biar kiranya oleh pertolongan Tuhan semuanya dapat bangkit kembali ya Bapa. Kami mendoakan untuk presiden kami ya Tuhan dan seluruh jajarannya ya Bapa. Biar kiranya dalam menghadapi tantangan demi tantangan yang ada, persoalan demi persoalan yang ada di tengah-tengah bangsa ini, Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berkati dan terangi hati dan pikirannya ya Tuhan untuk membawa Indonesia menjadi negara yang maju ya Tuhan, negara yang bermartabat di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan jawaban bagi kami. Amin. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja, Tuhan ku percaya, Tuhan ku
Kami membawa gereja kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami membawa ya Tuhan untuk setiap kategorial yang akan mengadakan Natal ya Tuhan. Yaitu untuk teen, untuk youth ya Tuhan, untuk glamor ya Tuhan. Untuk setiap rayon-rayon yang akan mengadakan Natal ya Tuhan. Tuhan, Kau berikan mereka kesatuan hati ya Tuhan. Engkau berikan mereka ya Tuhan kesehatan yang daripada Engkau ya Tuhan. Supaya mereka dapat merayakan Natal dan bersuka cita menyambut kedatangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, Kau sediakan dana-dana yang mereka perlukan ya Tuhan. Engkau cukupkan ya Tuhan apa yang mereka perlukan ya Tuhan. Bekerjalah Engkau di dalam setiap Natal mereka ya Tuhan. Karena Engkau sudah datang di dunia ini ya Tuhan. Biarlah mereka bersuka cita menyambut Engkau, menyambut kedatangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Tuhan, Kau urapi setiap pengisi acara ya Tuhan. Setiap yang membawakan firman-Mu ya Tuhan. Mereka Engkau urapi yang pengurapan yang daripada Engkau ya Tuhan. Supaya lewat Natal ya Tuhan, di setiap kategorial ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang menyambut Engkau, menyambut kedatangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami bawa juga ya Tuhan untuk tim liturgi ya Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Yang akan merencanakan Natal umum ya Tuhan. Tuhan, Kau berikan mereka kesehatan, kesatuan hati ya Tuhan. Supaya apa yang mereka rencanakan ya Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Hanya untuk menyambut kedatangan-Mu di dunia ini ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkau berikan mereka hati seperti hati-Mu ya Tuhan. Supaya mereka ya Tuhan bersatu hati ya Tuhan. Apa yang direncanakannya ya Tuhan boleh lancar. Karena Engkau bekerja di dalamnya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Di pada malam Natal nanti ya Tuhan. Tanggal 24 ya Tuhan, kami bawa juga ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pada malam kudus ya Tuhan. Biar ibadah ini ya Tuhan boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Engkau urapi setiap pengisi acara ya Tuhan. Baik itu WL, singer, pemusik, sound system, hamba-Mu terlebih ya Tuhan yang membawakan firman-Mu ya Tuhan. Engkau berikan pengurapan yang baru ya Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu ya Tuhan boleh dirasakan ya Tuhan oleh jemaat-Mu yang hadir ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan ya Tuhan Natal ya Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, di umum ya Tuhan, baik Natal 1 ya Tuhan, Natal 2 ya Tuhan, Natal 3 ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau bekerja ya Tuhan di setiap Natal kami ya Tuhan. Biarlah Engkau bekerja dengan dahsyat ya Tuhan. Biar banyak jemaat-Mu dilawat dan dipulihkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Kami bawa juga Bapak Gembala kami, Bapak Yosafat Mesak ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Dan seluruh tim ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kuasa hikmat marifat daripada Engkau ya Tuhan turun atas Gembala kami ya Tuhan, Bapak Yosafat Mesak ya Tuhan. Engkau berikan hikmat marifat pewahyuan yang daripada Engkau ya Tuhan. Supaya setiap apa yang direncanakannya ya Tuhan boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami percayakan ya Tuhan Bapak Gembala kami ke dalam tangan-Mu dan seluruh tim ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau berkati mereka ya Tuhan. Engkau berikan mereka kesehatan ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kesehatan yang Engkau berikan bagi mereka ya Tuhan. Mereka dapat melayani ya Tuhan dimanapun mereka melayani ya Tuhan. Kuasa-Mu bekerja ya Tuhan. Engkau berkati rumah tangga mereka. Engkau berkati anak-anak mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semua itu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Seluruh aktivis ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau bekerja ya Tuhan. Lewat setiap apa yang mereka persembahkan ya Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan juga untuk setiap keluarga-keluarga GBI Petamburan. Jemaat GBI Petamburan ya Tuhan.
Tuhan Kau berkati setiap mereka ya Tuhan. Setiap pergumulan mereka ya Tuhan, Engkau yang menjawabnya ya Tuhan. Tuhan bahkan yang mencari pekerjaan ya Tuhan, Engkau berikan mereka pekerjaan yang baik yang daripada Engkau ya Tuhan. Supaya jemaat-Mu dipulihkan, jemaat-Mu diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Kami alaskan di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang bekerja ya Tuhan. Lewat doa-doa kami yang tidak sempurna ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan. Engkau berkati persembahan kami ya Tuhan. Supaya setiap persembahan kami boleh harum di hadapan-Mu. Dan boleh menjadi berkat. Dan boleh menjadi memperluas pekerjaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa-doa kami ya Tuhan. Kami siap memberi dan biarlah layak ya Tuhan Engkau terima pemberian kami. Haleluya Yesus, amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Puji Tuhan, terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita akan sama-sama mengakhiri ibadah doa kita pada malam hari ini. Dan kita akan terima berkat Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Biarlah segala ucapan syukur kami Tuhan, kami naikkan di hadapan-Mu. Pada sore ini Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk memuji dan menyembah-Mu, bahkan untuk memberi persembahan bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, biarlah apa yang kami kerjakan sore ini ya Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Namun kami percaya Engkau tidak akan pernah berpisah dengan kami. Mari kita sama-sama menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera yang datangnya daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itu yang saja yang senantiasa mengawali, memimpin dan mengarahkan hidup kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat sore, sampai berjumpa di hari Selasa mendatang.